Tapi kata ulama, niat itu walaupun resminya pada saat bersamaan dengan takbir, dia tetap harus dijaga keberlanjutannya sepanjang sholat kita sampai salam. Kalau di rakaat kedua niat kita udah beda, bukan karena Allah, tapi karena seseorang yang kebetulan datang, orang yang kita hormati, lalu kita berubah niat kita, harus sholat beneran nih, ada dia nih sekarang. Terus salah. Jadi niat itu kita jaga betul. Kasih perhatian khusus pada niat kita. Karena itu yang menentukan kualitas amal kita dan menentukan Allah Ta'ala menerimanya seperti apa. Bapak-bapak, saudara, saya mengajak pada pagi hari ini, mari kita merenungkan satu ayat Al-Quran yang sering kita simak guru-guru kita membaca. Dulu saya ingat betul salah seorang dari dosen saya di Kairo itu selalu baca ayat ini setiap kali mau ngajar. Ayat 105 dari surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad. Ini ayat yang diawali dengan wakul ya. Kalau wakul itu biasanya isinya itu penting-penting untuk kita. Biasanya isinya itu adalah pokok-pokok tuntunan Islam, baik itu akidah, ibadah maupun muamalah. Qul huwallahu ahad. Nah, itu tuntunan akidah yang paling tinggi. Katakan Muhammad kepada semua, Allah itu esa. Di sini juga diawali dengan qul wa qul. Katakanlah wahai Muhammad. Apa yang Rasul diminta untuk mengingatkan kita? I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, bilang kepada umatmu itu, bilang kepada warga muslim yang ada di Padang Sambian, bilang kepada umatmu yang sekarang bersamamu dan yang seterusnya sampai akhir zaman, i'malu, bekerja dan beramal. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Amalmu itu akan Allah lihat, akan Rasulnya lihat, dan akan dilihat pula oleh orang-orang yang beriman. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kemudian pada saatnya kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui segala sesuatu, baik yang gaib maupun yang nyata yang tampak. Dan saat itulah kalian akan diberikan ganjaran, diberitahu bagaimana kualitas amal kalian di dunia, dan akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Ini guru saya dulu, bapak-bapak ibu, sering betul baca ayat ini. Dan di dalam salah satu kesempatan beliau menyampaikan ayat inilah yang selalu mengingatkan saya. Ketika saya akan beramal, ayat ini mengingatkan saya. Mengingatkan saya tentang beberapa hal, kata beliau, dan ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bapak-bapak ibu, ayat ini mengingatkan kita untuk mengorientasikan atau mengarahkan amal kita itu pertama dan utama mencari ridho Allah. Kita mengerjakannya karena Allah.
Maka dalam ayat ini Allah disebut yang pertama, fasayarallah. Allah akan melihat. Yang kedua, wa rasuluhu, rasulnya. Nanti Rasul jadi saksi buat kita. Pada saat kita kesulitan kelak di akhirat, Bapak-bapak Ibu, larinya kita itu semua kepada baginda Rasul. Dan Rasul akan menjadi saksi. Makanya biar nggak susah-susah, kata Nabi, supaya saya gampang bantu kamu, banyak-banyak berwudu, kata Nabi. Supaya kelihatan cahaya wudumu nanti di padang mahsyar itu, kata Nabi. Gurul muhajjalin. Jadi umat Islam itu karena wudunya banyak, sering, maka dia bercahaya seperti tanda putih yang ada di kuda. Kuda itu kan ada putihnya tuh di sini tuh, rambut putihnya sedikit. Dari jauh kelihatan tuh. Kudanya coklat misalnya, tapi ada putihnya kelihatan. Oh, itu kuda. Itu namanya guroh ya, satu tanda putih. Diibaratkan seperti itulah umatnya oleh Rasul karena asarul wudu. Itu cara Nabi untuk membantu kita. Kita pengen bantuan Nabi, Nabi juga minta supaya kita bantu diri kita. Gitu. Kalau kalian ingin cepat saya kenali nanti, banyak-banyak berwudu. Supaya kelihatan dari jauh dan bisa saya panggil, bisa saya ajak. Yang melihat amal kita kedua Rasul, dan yang ketiga baru wal mu'minun, manusia. Di guru saya dulu menyampaikan, jangan lupa susunan ini. Jadi sadari betul bahwa orientasi kita itu bukan buat manusia. Jangan dibalik ayatnya. Jangan orang dulu yang didahulukan. Bagaimana supaya orang melihat saya? Bagaimana supaya orang menilai saya? Bagaimana supaya persepsi saya, citra saya baik depan orang? Padahal orang yang dia harapkan supaya dia punya citra yang baik itu bakal mati juga. Orang itu punya masalahnya sendiri juga. Belum tentu dia akan bantu kita di akhirat kelak. Maka yang pertama dari ayat ini mengajarkan kita orientasi beramal dalam kehidupan. Fasayarallah. Kita harus ingat yang pertama dan utama yang akan menyaksikan amal-amal kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Bukhari itu ngarang kitab hadis ya, bapak-bapak, tebal sekali. Itu disebut sebagai as-sahhul kutub ba'dal Quran. Itu kitab buku yang paling penting di dunia bagi kita umat Islam setelah Al-Quran, itu Sahih Bukhari. Karena isinya adalah hadis-hadis yang sahih, yang tertinggi derajatnya. Diambil oleh Imam Bukhari itu dari 1 juta hadis yang dia hafal. Jadi 1 juta hadis dia hafal, dia seleksi lagi, seleksi. Diseleksi semua sampai hanya berapa ribu saja. Itu saking tindihnya. Pernah Imam Bukhari itu pergi cari hadis. Jauh dia cari hadis tuh, pergi ribuan kilo. Begitu sampai dia nanya, mana orang yang meriwayatkan hadis ini? Oh, rumahnya di sana. Begitu Imam Bukhari nyamperin dia, datang. Ternyata orang itu lagi makan berdiri dekat rumahnya. Kata Imam Bukhari, nggak jadi saya ambil hadis dari dia. Kalau untuk dirinya saja dia tidak jaga kehormatannya, maka bagaimana mungkin dia bisa menjaga kehormatan Nabi besar Muhammad? Jadi seperti itu. Jadi dia menilai, Imam Bukhari itu menilai bukan hanya dari ilmu tapi juga dari adab akhlak. Nah, dalam Sahih Bukhari itu, Bapak-bapak Ibu kalau buka nih, hadis yang pertama yang ada di dalam Sahih Bukhari itu bunyinya apa? Innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang pertama. Jadi Imam Bukhari mengajarkan kita tentang kehidupan, orientasi amal kita. Dan ini bapak-bapak sesuatu yang nggak gampang, ya, nggak gampang. Kita bilang yuk kita ikhlas beramal, nggak gampang, karena memang itulah yang disasar oleh, kalau dalam Al-Quran itu oleh iblis itu disasar adalah keikhlasan kita. Jadi kadang kita lupa untuk
terus menerus mengingatkan diri kita lillahi ta'ala itu. Karena saking sudah istilahnya misalnya kita berbuat kebaikan, akhirnya yang jadi fokus kita amal itu sendiri, bukan niat kita. Karena lupa kita. Apalagi kita berbuat baik itu, kemudian ada satu orang memuji, dua orang memuji, tiga orang memuji, akhirnya lupa diri kita. Lupa bahwa pas fasayarallah itu. Allah yang bakal ngelihat. Nah karena itu kata ulama, ini ilustrasi saja bapak-bapak ya. Di antara semua rukun sholat yang masing-masing ada tempatnya, ada rukun yang harus dijaga dari awal sampai akhir. Itu namanya niat. Kalau Fatihah itu tempatnya jelas, berdiri. Jangan baca Fatihah pada waktu sedang sujud. Misalnya pakai pikiran akal. Loh, kan kata Nabi begini. Manusia itu paling dekat sama Allah pada saat wahwa sajid, dia lagi sujud. Jadi gimana kalau saya pindahin aja Fatihah nih pada saat saya sujud? Karena kan itu paling afdol. Lalu dia baca Fatihah pada saat sujud, pada saat berdiri nggak dia baca. Nah itu berarti dia memutar atau merusak rukun sholat. Dia nggak baca pada waktu berdiri, sengaja dia pindahin sujud, nggak sah sholatnya. Kenapa? Fatihah ada tempatnya. Ruku juga ada tempatnya. Setelah berdiri, barulah ruku. Jangan berdiri, sujud, baru ruku. Jadi semua rukun itu ada tempatnya. Kecuali niat, kata ulama. Niat itu resminya, tempatnya adalah di awal bersamaan dengan takbir. Kan kita biasa baca kalau mazhab Syafi'i, usolli fardhu subhi, seperti tadi imam kita, itu untuk penguat penyiapan. Tapi niat yang benarnya itu adalah Allah, pada saat Allah dalam hati, saya sholat subuh 2 rakaat makmum karenamu ya Allah. Allahu Akbar. Itu resminya tempat niat. Tapi kata ulama, niat itu walaupun resminya pada saat bersamaan dengan takbir, dia tetap harus dijaga keberlanjutannya sepanjang sholat kita sampai salat. Kalau di rakaat kedua niat kita udah beda, bukan karena Allah tapi karena seseorang yang kebetulan datang, orang yang kita hormati, lalu kita berubah niat kita, harus sholat beneran nih, ada dia nih sekarang. Terus salah. Jadi niat itu kita jaga betul. Kasih perhatian khusus pada niat kita. Karena itu yang menentukan kualitas amal kita dan menentukan Allah Ta'ala menerimanya seperti apa.